Alaihimussalam, alaihimu itu tetap atas anbiya, assalamu adapun keselamatan. Fa kaifa akala adamu minasyajarati allati nuhiya anha. Fa kaifa akala, bagaimana memakan Adamu, siapa Nabi Adam? Adamu, siapa Nabi Adam, minasyajarati, dari pepohonan atau buah-buahan. Allati nuhiya anha, yang dilarang. Anha, dari syajarah. Anha, dari syajarah. Jadi kalau yang tadi mustahil bagi anbiya atau para nabi mempunyai sifat yang menurut manusia itu aib. Indanas al-uyub. Dari yang 4 sifat mustahil kepada para anbiya ataupun rasul, itu memang aqaid yang 50, bagian daripada aqaid yang 50. Lah sekarang wa kadzalika yastahilu, begitu juga nabi itu mustahil mempunyai sifat atau aib yang mempunyai sifat yang menurut manusia itu adalah sebuah aib. Meskipun aib itu, celah itu bukan sesuatu dari dosa, seperti pekerjaannya rendah ataupun nasabnya kurang baik. Yang aib tuli itu bukan sesuatu yang dosa, bisu bukan sesuatu yang dosa. Lah hal yang seperti itu Nabi terhindar atau mohal. Apalagi maksiat. Nabi itu terlepas atau muhal daripada maksiat. Lah sekarang kalau Nabi itu muhal daripada maksiat, ada pertanyaan lagi, bagaimana Nabi itu muhal untuk maksiat, sedangkan bagaimana dengan Nabi Adam yang memakan buah-buahan yang dilarang oleh Allah? Kalau maksiat itu dianggap mustahil. Nah sekarang bagaimana? Maksiat itu kan mustahil kepada anbiya. Jadi bagaimana sekarang? Pertanyaannya bagaimana sekarang? Bisa maksiat itu mustahil, sedangkan Nabi Adam memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu kan termasuk maksiat menurut orang yang bertanya. Jadi dia ada bantahan. Nabi dan anbiya itu terhindar dari maksiat atau muhal daripada maksiat. Tapi fa kaifa akala Adamu, bagaimana Nabi Adam yang sudah memakan buah khuldi itu, memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, apa itu termasuk maksiat atau muhal? Itu sudah terjadi. Berarti tidak ada istilah muhal. Kan seperti itu pertanyaannya. Jawabannya, inna Adam alaihi salamu, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, akala itu memakan. Siapa Nabi Adam? Akala itu memakan siapa Nabi Adam? Minas syajarati, dari pepohonan atau buah-buahan, pohon yang ada buahnya. Allati nuhiya, allati yang dilarang. Anha, dari syajarah. Bitorikin nisyani, sebab jalan lupa ataupun sebab arah lupa. Wa qala ta'ala, dan berkata siapa Allah atau berfirman siapa Allah, wa laqad ahidna. Ini maknanya taukid. Dan sesungguhnya sudah memperingati. Sesungguhnya sudah memperingati saya, Allah memperingati li Adam, pada Nabi Adam. Walaqad ahinna, sungguh sudah memperingati saya ila Adam, pada Nabi Adam, min qablu, dari sebelumnya. Fanasiya, maka lupa siapa Nabi Adam. Walam najid, dan tidak menemukan saya. Kata Allah, walam najid, dan tidak menemukan saya. Lahu, bagi Nabi Adam, azman,
pada kesengajaan. Wan nasi, dan adapun orang yang lupa, wan nasi, dan adapun orang yang lupa, ghairu asin, itu bukan maksiat. Asin itu bukan maksiat, wala muakhidin, dan tak dihukum. Wala muakhidin, dan tidak dihukum. Jadi jawaban, kalau maksiat itu mustahil bagi para nabi, bagaimana Nabi Adam yang sudah terlanjur memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah, kalau hal itu dianggap bukan maksiat? Hal itu jawaban daripada pertanyaan, sesungguhnya Nabi Adam yang memakan buah-buah khuldi itu yang dilarang oleh Allah bukan karena unsur ada kesengajaan, tapi ada unsur lupa. Karena manusia hakikatnya al-insan ini ke tempatnya lupa dan salah. Bukan hal lupa dan salah itu bukan sesuatu dari maksiat. Lah Nabi Adam ini tidak terhitung dari maksiat meskipun dia sudah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Adam yang memakan buah-buahan itu karena sebab lupa. Maka ketika ada orang yang lupa, ghairu maksiatin. Wan nasi ghairu maksiatin. Orang yang lupa tidak dianggap bermaksiat. Seperti halnya orang yang tidur lupa tidak sholat. Sholat itu kan suatu kewajiban yang harus kita jalani. Tapi muhjid tidur ataupun lupa karena sebab main apapun, lupa tidak ingat sama sekali, mainnya dari duhur sampai maghrib, jadi asarnya lupa, itu tidak terhitung maksiat, paham? Tidak terhitung maksiat. Kenapa? Karena unsurnya wan nasi ghairul ma'asi. Karena lupa tidak terhitung maksiat. Kalau yang pura-pura lupa, maka tetap hitungannya dengan azman, dengan dianggap sengaja. Nah, Nabi Adam itu tidak dikatakan maksiat, meskipun makan buah yang terlarang. Ada beberapa cerita mengenai Nabi Adam itu sebabnya ada sebagian hikayah karena tergodanya dari seorang perempuan. Karena perempuan yang selalu maksa istrinya, memaksa untuk ayo coba makan, mendekati saja. Sehingga Nabi Adam itu lupa karena ada unsur godaan. Di sisi lain godaannya perempuan, di sisi lain godaannya syaitan yang adu mubin, musuh yang paling jelas. Sehingga Nabi Adam itu makan satu, yang perempuan karena unsurnya dari ini, sebab maaf bukan menyinggung perempuan. Laki-laki kenapa makan satu waktu itu? Kedua, perempuan kok makan dua? Karena perempuan menunjukkan suatu ketamaan. Paham? Kebanyakan, bukan semuanya. Memang menunjukkan suatu ketamaan. Jadi pengen lebih banyak. Itu sifatnya perempuan. Memang dari awal. Sehingga yang dia makan adalah nyangkut. Kenapa Ustaz kok nyangkut di atas? Kalau nyangkut di dengkul, maka bagaimana kita untuk menyusui? Itu sudah takdir, nyangkutnya di situ, udah kehendak. Kalau seandainya nyangkutnya di sini, jadi kalau lahiran pas mau nyusui sampai harus angkat dulu. Makanya harus diseimbangkan. Lah ini karena Nabi Adam ini sudah melanggar apa yang diperintahkan Allah, maka sebabnya efek sampingnya kepada kita. Setelah Nabi Adam dikeluarkan, diturunkan ke bumi, diturunkan di India, Asia Selatan. Siti Hawa diturunkan di Saudi atau yang bisa dikenal dengan Jeddah sekarang. Lah, karena setelah menyadari Nabi Adam itu minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Apa bacaan Nabi Adam? Dikiranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Lah hal itu dipisahkan oleh Allah, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi bahasa sekarang LDR. Jadi fungsinya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu ketemunya 200 tahun lamanya.
mulai dari diturunkan ke bumi, Nabi Adam dengan Siti Hawa itu telanjang, maka menyadari Nabi Adam bahwa dia minta maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, Rabbana dzalamna. Lah dipisahkan dengan istri tercinta selama 200 tahun dan dipertemukan di Jabal Nur atau Jabal Uhud sama. Jabal Rahmah sama. Nah, makanya dinamakan Jabal Rahmah karena pertemuan. Lah Nabi Adam itu berkata, dunia milik kita berdua. Karena memang waktu itu hanya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kalau sekarang tidak ada istilah dunia milik kita berdua karena orang terlalu banyak. Jadi istilahnya, fungsi dari cerita itu mengambil kesimpulan bahwa para anbiya memang terhindar atau muhal maksiat. Yang kedua, kenapa sebabnya itu, efek sampingnya dari Nabi Adam itu, kita diwajibkan puasa 30 hari. Sebab kita diwajibkan puasa 30 hari itu karena yang dia makan itu nyangkut di dalam tubuh selama 30 hari. Setelah bersih, nyangkutannya hilang, maka Nabi Adam minta maaf dan dari situlah untuk anak Adam atau keturunannya diwajibkan berpuasa selama 30 hari yang disebut bulan Ramadan. Nah, hal dari situ manusia dimulai. Wanitanya haid, istilahnya apa? Berbentuk berkulit. Kalau di surga itu beda dengan di bumi. Yang ketiga dari cerita itu, kalau memang jodoh pasti akan bertemu. Sejauh apapun pergi seseorang itu, pasti kalau sudah jodoh akan bertemu. Nabi Adam dipisahkan terlalu jauh dengan Siti Hawa di India, Asia Selatan, dengan di Jeddah, Arab Saudi. Bisa dipertemukan di Jabal Rahmah. Kenapa? Karena memang jodoh. Kalau tidak jodoh, meskipun bersama tidak akan bersama. Namanya LDR yang ada hikmahnya. Paham? Kalau LDR yang tidak ada fungsinya, tidak ada guna, jangan LDRan sama Mila nanti tidak jodoh ya nangis. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.